Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas mohon pengajuan protokol. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah turut hadir dan memperlihatkan acara tutup dengan barang milik negara berupa hasil tembakau dan minuman mengambil hasil acara. Anteng ya. Tahan bang, sampai besok pagi bang. Mantap bang, udah bang. Tahan sih. Sampai besok pagi bang. Tambahin bang. Tambahin bang. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan 19 bulan Juli 2019 sampai bulan Juni 2020 ya, diantaranya memang ada barang bukti yang sudah inkrah, jadi tersangkanya sudah dijatuhi hukuman, kemudian barang buktinya dieksekusi ya, eksekusinya adalah putusannya untuk dimusnahkan sehingga kejaksaan menyerahkan kepada kita untuk dimusnahkan. Misalkan dibandingkan tahun lalu musnah ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, intinya satu, bahwa kita memang melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal ini, baik rokok maupun minuman mengandung etil alkohol, itu dilakukan sepanjang tahun. Tapi juga memang ada momen-momen kita lebih giat lagi. Kalau di kepolisian kan pada dasarnya sepanjang tahun juga melakukan penertiban, ya kan ada operasi patuh, operasi zebra. Begitu juga kami melakukan kegiatan yang kita beri call sign operasi operasi gempur rokok ilegal. Nah ini kan momentum sebetulnya, jadi dilakukan di seluruh Indonesia, kemudian juga tentu termasuk di wilayah kerja kita, di wilayah kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Sebetulnya terkait dengan peningkatan jumlah yang signifikan ini kan sebetulnya juga sangat tergantung, pertama memang dinamika kegiatan ilegalnya itu sendiri. Jadi ada potensi di situ. Kemudian bagaimana kita melalui kegiatan intelijen di tengah-tengah dengan segala keterbatasan ini, kita lebih kepada penguatan informasi, penguatan intelijen supaya ketika kita mengambil tindakan itu sudah lebih fokus. Jadi kalau dulu mungkin kita banyak sibuk patroli ke lapangan, kalau sekarang lebih kepada penguatan intelijen. Jadi begitu turun kita fokus ya. Kira-kira seperti itulah barangkali strategi yang kita kembangkan di saat dengan segala keterbatasan. Bang, ini kan cukai rokok ini kan tinggi. Betul. Ini kan ilegal ya. Ini kan merugikan negara juga. Tidak ada apa efek jerah atau langkah kita untuk ke depannya supaya ini kan menekan kerugian negara itu. Betul. Prinsipnya arahnya adalah ketika kita melakukan penindakan adalah yang ada di kepala kita adalah ini bisa disidik atau tidak. Tetapi tentu kalau kita bicara konteks penyidikan adalah sesuatu yang barangkali tidak bisa kita paksakan, semuanya sangat tergantung pada adanya bukti permulaan yang cukup dan seterusnya. Tetapi intinya kita punya pandangan yang sama dan punya kesadaran yang sama bahwa efek jerah yang paling kuat itu adalah terkait dengan pidana. Itulah di tahun lalu kita bisa melakukan 15 penyidikan
terkait dengan pelanggaran pidana di bidang KM. Total barang bukti rokok yang dimusnahkan dan miras berapa? Ya. Totalnya barang bukti yang dimusnahkan. Total yang dimusnahkan untuk rokok itu sekitar hampir 11 juta batang, 10,8, hampir 11 juta batang. Kemudian digabungkan juga dengan minuman beralkohol sehingga potensi kerugian nilai barangnya sekitar 11,3 miliar dengan potensi kerugian sekitar 10 miliar. Ada sampai diproses itu Pak pelakunya? Ya, jadi ada di tahun ini 4 ya kita yang sudah kita proses untuk saat ini masih dalam proses penyidikan ya. Itu ada Ya, beberapa tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu masih ada kapal-kapal dari luar negeri yang berlayar sampai ke pelabuhan Teluk Lampung, tapi tidak bersandar di pelabuhan resmi Panjang. Dan saya mendapat informasi bahwa itu adalah kapal mengangkut ikan, tapi apapun bentuknya tidak boleh. Saya udah minta supaya tetap bersandar di pelabuhan Panjang, ikannya diantar ke situ. Pak, dengan adanya pemusnahan ini apa harapan ke depannya, Pak? Ya, persoalannya kan sekarang ini kan ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan yang bersifat individualistis. Nah, inilah tugas negara, pemerintah untuk melakukan pengendalian. Ada hal-hal yang terjadi seperti ini, Bea Cukai dan aparatur lainnya bersama-sama untuk melakukan pengendalian. Jadi sepanjang orang-orang itu belum menyadari, sepanjang itu juga dia tetap akan berjalan. Nah, oleh karena itu kita harus ambil tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan untuk mereka, tapi bisa membuat mereka sadar. Oke. Ya. Siapa, Gop?